kualitasnya berubah ya. Nasi yang semula tidak ada manfaat, ya ada manfaatnya tapi terbatas. Kalau tidak dijemur dia akan basi, busuk. Tapi ketika dia sudah dijemur, dijadikan karak, ada nilai kualitasnya. Kemudian nasi tadi dijadikan kerupuk, ada kualitasnya. Kualitasnya pasti berubah, meningkat. Yang semula tidak ada manfaatnya dibiarkan membusuk, dijadikan pakan ternak tidak habis, dimakan sendiri tidak habis, akhirnya dibuat olahan makanan yang lain. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Meningkatkan nilai ekonomis. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok dikatakan dapat meningkatkan nilai ekonomis? Ekonomis itu apa? Ekonomis itu apa? Hah? Ekonomi. Apa? Apa nilai ekonomi? Ada yang tahu? Ekonomi, meningkatkan nilai ekonomis. Ketika barang setengah jadi yang dibuat oleh produk rumahan ataupun PT dan lain-lain, ketika pembeli atau peminatnya banyak, contoh kerupuk tadi yang dibuat dari nasi yang semula tidak bermanfaat, nasi berlebih, kemudian dibuat apa? Kerupuk tadi ternyata enak, dijual, laku, dan peminatnya banyak. Karena saking banyaknya peminat, sanggup dikerjakan sendiri. Kalau usaha rumahan tadi, otomatis dia akan mencari tenaga kerja yang membantu membuat tadi produksinya. Olahan yang mau apa yang dia buat tadi, kerupuk kah, atau mungkin kalau yang lain, atau krecek. Iya, krecek termasuk enggak? Rengginang itu loh. Iya, karena ada peminatnya banyak. Sehingga apa? Nilai ekonomis, nilai pendapatan si pembuat produk dan tetangga yang membantu tadi otomatis akan meningkat. Dapat uang atau enggak? Yang semula dia dapat uang dari suaminya 10.000, ibarat ini ya. Kemudian dia dapat uang dari membantu pembuatan kerupuk dan lain-lain 20.000, jadinya berapa? Berapa? 30.000. Pendapatannya bertambah atau tidak? Sehingga apa? Nilai ekonomis itu tidak hanya dinilai dari uang, kecukupan dan lain-lain, rasa kepuasan hati ketika dia memiliki uang. Aku seneng, puas, mau beli apa saja bisa, karena dari usahanya sendiri. Selanjutnya apa lagi? Apa has novel? Ya, memperpanjang masa simpan baik secara kimia maupun biologi.
Karena proses setengah jadi, barang mentah diolah menjadi bahan setengah jadi, sehingga bahan tersebut jadi tidak mudah membusuk. Dengan cara apa? Contoh ikan asin. Tahu ikan asin? Ikan asin. Ikan asin atau ikan teri itu ada namanya proses dengan apa? Ikan asin proses pengawetannya dengan apa? Hah? Dengan apa? Dijemur. Dijemur dengan menggunakan bantuan garam. Dikasih garam, kemudian dijemur menggunakan sinar matahari. Biasanya di pantai-pantai itu ya, ikan-ikan asin, ikan teri dan lain-lain dijemur. Itu salah satu pengawatan secara apa? Biokimia atau kimia atau mikrobiologi. Mikrobiologi dengan bantuan sinar matahari, sehingga tahan lama dan penyimpanannya tidak berisiko kalau busuk. Nomor 4 apa, Ira? Mudah dikemas dan disimpan. Ketika barang sudah setengah jadi, kerupuk yang tadi sudah diolah ya, dari barang setengah jadi, penyimpanannya gampang atau tidak? Tidak mikir kalau nasi utuh yang belum diolah menjadi kerupuk, mikir kan kalau nasi tadi besok 2 hari aja udah busuk. Tapi kalau sudah jadi kerupuk, otomatis penyimpanannya kita tidak pikiran ini bakal bosok atau tidak, enggak. Kemudian apa lagi? Satu lagi, penyimpanan sama apa tadi? Pengemasan ya. Pengemasannya tidak membutuhkan seperti kalau kita apa ya? Minyak itu kan punya plastik khusus ya untuk mengemas. Tapi kalau sejenis barang setengah jadi itu untuk pengemasannya tidak terlalu ribet. Lanjut nomor 6 ya. 5. Ya, apa Sela? Dijadikan komoditas ekspor impor. Kenapa dikatakan itu? Ada yang bisa menjelaskan? Apa Pinky? Kenapa kok dikatakan sebagai komoditas ekspor impor? Ketika barang setengah jadi, tahu ikan ikan asap? Ikan asap itu bisa diekspor atau diimpor. Dan apa? Tidak memerlukan namanya tempat khusus. Kalau misalnya kamu tahu mobil box yang tertutup, biasanya itu freezer. Tahu freezer ya? Untuk nyimpan ikan beku, ikan tuna, daging dan lain-lain, diekspor atau diimpor. Tapi kalau barang itu sudah setengah jadi, ikan, contohnya ikan asap, itu sudah setengah jadi atau belum? Ikan asap. Ya, setengah jadi. Kenapa? Karena sudah ada prosesnya. Dari mentah, kemudian diasapi atau diproses, kemudian menjadi bahan setengah jadi, belum siap dikonsumsi. Membutuhkan tempat freezer atau tidak? Tidak. Karena apa? Dia sudah diolah setengah jadi, kemudian diekspor dan diimpor pun gampang. Tidak ada pikiran membusuk dan
resiko apa ya, biaya dan lain-lain. Karena apa? Sudah lebih praktis. Selanjutnya apa? Dapat diolah untuk berbagai macam makanan atau olahan. Bahan mentah. Tahu mie? Mie seneng? Enak ya? Apalagi kamu, sosial kalian itu senang makannya. Mie itu bisa dibuat mie rebus, mie goreng, mie kuah, sama. Ya, berbagai macam bisa dibuat seblak dan lain-lain. Satu produk bisa dibuat beberapa macam olahan. Tepung itu setengah jadi atau tidak? Tepung itu dari serealia atau umbi? Dari apa? Iya, serealia. Karena apa? Dia dari padi ataupun gandum. Kemudian diolah menjadi tepung setengah jadi. Bisa dibuat makanan apa? Rahmat? Apa Rahmat? Olahan tepung itu bisa dibuat makanan apa? Contohnya? Pia-pia. Yang lain? Bakwan sama pia-pia podo. Apalagi? Mie. Ya, banyak sekali ya. Karena apa? Menjadi bahan setengah jadi bisa diolah untuk beberapa produk makanan. Sudah? Ada pertanyaan?